Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, mata kuliah ini judulnya itu terkait dengan karya ilmiah, penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa. Nah, di sini selama mata kuliah ini selama perkuliahan kita akan membahas mengenai bagaimana teori, kemudian persepsi dan juga implementasi bagi Bapak Ibu ketika melakukan penulisan karya ilmiah. Pun bagi Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah di sebelum-sebelumnya, tetap di sini kita akan menyegarkan kembali ingatan Bapak Ibu, karena nanti karakteristiknya sedikit berbeda Bapak Ibu. Karena mungkin tadi ada yang dari biologi, ada yang dari kesehatan, ketika menuliskan karya ilmiah, melakukan suatu riset, bentuk pelaporannya tentu saja akan memiliki karakteristik tersendiri. Berbeda dengan karya ilmiah yang jika kita laporkan dalam konteks dalam PGSD seperti ini Bapak Ibu. Oke, sebelumnya kita akan mengingat kembali, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan ini dari Pak Kaprodi. Oke, mata kuliah ini yang bagi yang belum kita akan tegarkan kembali. Mata kuliah ini yaitu mata kuliah karya ilmiah, jadi merupakan bagian dari prasyarat Bapak Ibu, prasyarat program sarjana di Universitas Terbuka. Artinya Bapak Ibu wajib menyelesaikan mata kuliah ini sebelum Bapak Ibu mendapatkan gelar sarjana. Pun nanti jika IPK Bapak Ibu misalnya 10 gitu kan ya, atau 5 misalnya begitu, tapi kalau mata kuliah ini tidak selesai atau Bapak Ibu gagal di mata kuliah ini, maka secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan program sarjana atau belum bisa, bahasanya belum bisa diwisuda begitu. Kemudian dalam konteks mata kuliah ini, karya ilmiah itu kan sebenarnya kan banyak bentuknya Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita kerucutkan saja. Kita kerucutkan yang dimaksud dalam karya ilmiah dalam mata kuliah ini itulah artikel ilmiah. Berbeda dengan Bapak Ibu ketika membuat laporan PKP. Bapak Ibu ketika menyusun laporan PKP itu sifatnya laporan penelitian. Nah, itu jumlah halamannya banyak, kata-katanya banyak, foto-fotonya ininya banyak, dan sebagainya. Namun, dalam artikel ilmiah ini, kita nanti akan padatkan laporan penelitian yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu rancang, yang Bapak Ibu analisis datanya sebagainya. Kemudian di sini kita akan kerucutkan menjadi artikel ilmiah yang jumlah halamannya itu ya kurang lebih 10-15 halaman saja. Singkat, padat, jelas, dan lengkap. Nah, itu yang harus kita usahakan. Jadi, semakin banyak halaman bukan berarti semakin bagus. Justru kita batasi jumlah halamannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup membuat artikel dengan panjang 10-15 halaman saja. Tapi, artikel yang 10-15 halaman ini bisa menggambarkan informasi penelitian yang Bapak Ibu lakukan layaknya membuat laporan PKP. Tentunya dalam penulisan ini nanti kita akan memiliki yang namanya sistematika, Bapak Ibu. Urutan-urutan penulisan yang berlaku secara umum dan juga yang kita kembangkan secara khusus seperti itu. Nah, nanti dari sini kita akan mendampingi, terutama saya akan mendampingi Bapak Ibu secara berkala, baik itu secara tutorial webinar seperti ini, secara sinkronus, maupun secara asinkronus. Jadi Bapak Ibu nanti akan melakukan pembuatan tugas, kemudian di-upload di e-learning, ataupun nanti kita akan berdiskusikan di grup Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu saya minta untuk mengumpulkan tugasnya di e-learning. Tapi kemudian hasil revisi atau hasil penelaahan saya atau hasil rekomendasi-rekomendasi saya akan kirimkan di grup. Tujuannya apa? Supaya nanti supaya nanti masukan-masukan yang diberikan kepada temannya, teman-teman yang lain bisa melihat. Artinya nanti jika misalnya saya memberikan masukan kepada Pak Darmadi terkait artikelnya, nanti misalnya Bu Leksa juga bisa baca, kemudian Bu Anissa juga bisa baca, supaya nanti ketika di akhir perkuliahan kita memiliki kualitas artikel yang standarnya itu cukup tinggi begitu. Jadi harapannya di sini adalah bukan sekedar mata kuliah membuat artikel ilmiah saja Bapak Ibu, tapi yang kita harapkan adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan baik dan bisa kalau ya, dan harapannya kalau bisa itu dipublikasikan di jurnal. Nanti saya akan coba arahkan beberapa Bapak Ibu yang potensial terutama untuk disubmit ke jurnal. Nah, untungnya apa ketika kita submit ke jurnal? Ketika Bapak Ibu mempublikasikan suatu karya di jurnal, itu karya Bapak Ibu itu bisa terbaca oleh banyak orang. Artinya apa? Bapak Ibu sudah memiliki kontribusi kepada keilmuan. Selain itu, artikel Bapak Ibu tersebut juga bisa menjadi portofolio Bapak Ibu ketika mengajar nantinya. Jadi nanti misalnya ketika uh, Pak Darmadi mengajukan diri menjadi misalnya menjadi pengawas, kemudian menjadi kepala sekolah dan sebagainya, Pak Darmadi punya portofolio, oh saya sudah pernah melakukan penelitian tentang ini. Anda bisa baca riset saya di sini, seperti itu. Itu kita akan coba bangun iklim ilmiah dalam kelas ini. Oke ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk tugas-tugas Bapak Ibu ada beberapa. Yang pertama tentunya Bapak Ibu wajib mengikuti kelas ini
baik secara sinkronus maupun asinkronus. Ada belajar mandiri, kemudian tugas, bimbingan yang kita tentukan tadi, yang dikumpulkan secara asinkronus ya, dikumpulkan di e-learningnya UT, kemudian kita akan berikan masukan-masukan, beberapa masukan yang sifatnya personal mungkin saya akan kirimkan atau balas langsung di e-learning. Tapi kalau masukan-masukan yang sifatnya umum membangun untuk semuanya, itu akan saya kirimkan di grup seperti itu. Nah, di samping itu, secara berkala kita akan melaksanakan tutorial webinar ini, Bapak Ibu. Saya catat kurang lebih ada 4 kali nanti kita akan melakukan tutorial webinar. Oke, begitu. Kemudian di akhir perkuliahan Bapak Ibu diharuskan menghasilkan 1 artikel ilmiah saja. Tidak usah banyak-banyak. 1 artikel ilmiah yang bebas plagiasi. Oke, yang bebas plagiasi dan tentunya harus memenuhi standar kepenulisan karya ilmiah. Nanti standar-standarnya kita akan bahas secara bersama, baik di perkuliahan hari ini maupun nanti di diskusi-diskusi berikutnya. Atau jika Bapak Ibu ingin lebih cepat mengetahuinya, Bapak Ibu bisa pelajari terlebih dahulu buku panduan. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mendapatkan buku panduan cetaknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah ya. Nah, di situ tercatat semua bagaimana mulai dari panduan penulisan, syarat-syarat kriteria penilaian hingga standar kelulusan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa standar kelulusan itu diperlukan? Karena di sini Bapak Ibu, mata kuliah karya ilmiah ini yang sebelum-sebelumnya itu bergabung dengan PKP, sekarang ini kan terpisah. Jadi SKS-nya itu tidak diambil dari SKS PKP Bapak Ibu. SKS dari mata kuliah karya ilmiah ini hanya 0. Tapi dengan menjadi mata kuliah prasyarat, meskipun mata kuliahnya ini adalah 0 SKS, ketika Bapak Ibu tidak lulus, Bapak Ibu tidak bisa wisuda. Kan sangat sayang ya begitu ya Bapak Ibu ya, tidak bisa wisuda atau tidak bisa lulus dari menjadi program sarjana gara-gara mata kuliah 0 SKS. Kan sangat tidak enak begitu Bapak Ibu ya. Kalau mata kuliahnya 6 SKS, ya wajarlah kita mengulang. Mata kuliahnya 4 SKS, ya wajarlah kita memperbaiki. Tapi ini 0 SKS Bapak Ibu. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu bisa serius di mata kuliah ini dan bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh universitas tersendiri. Kemudian ada 2 kriteria. Selain Bapak Ibu tadi menghasilkan 1 artikel ilmiah, ada opsi kedua, yaitu Bapak Ibu mempublikasikan 1 artikel saja di jurnal atau proceeding nasional yang bisa dipercaya seperti itu, bukan yang abal-abal maksudnya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah kuliah tadi misalnya ada yang jurusan biologi mempublikasikan itu perlu diperhatikan Bapak Ibu. Yang menjadi karya ilmiah yang bisa direkognisi menjadi artikel ilmiah untuk menilai mata kuliah ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikannya ketika Bapak Ibu sudah menjadi mahasiswa aktif di universitas terbuka. Ini misalnya tadi Pak Darmadi. Pak Darmadi sebelumnya sudah pernah kuliah misalnya di tahun 2018 misalnya. Kemudian mempublikasikan artikel. Kemudian masuk UT-nya tahun 2020. Nah, artikel yang dipublikasikan tahun 2018 tidak bisa diakui menjadi syarat atau kriteria kelulusan di mata kuliah ini. Jadi yang bisa diakui adalah ketika artikel tersebut dipublikasikan Bapak Ibu memiliki afiliasi universitas terbuka. Oke. Kami Bapak Ibu ya. Ini nanti ada opsi. Bapak Ibu boleh ikut seminar biar cepat begitu kan ya. Atau biasanya Bapak Ibu juga bisa pilih opsi yaitu menjadi mempublikasikan. Nah, untuk 2 ini Bapak Ibu di setiap semesternya saya selalu mengarahkan mahasiswa untuk mencoba saja, tidak diwajibkan, mengarahkan saja. Mahasiswa silakan coba untuk publikasi di jurnal-jurnal Indonesia saja dulu, tidak usah jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal nasional saja dulu atau proceeding. Dan hebatnya Bapak Ibu, artikel-artikel yang ditulis oleh Bapak Ibu yang dalam hal ini adalah kakak tingkat Bapak Ibu itu mendapatkan banyak respon positif dari pengelola jurnal. Artinya apa? Ketika selagi riset yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan, selagi penulisannya itu bisa mengikuti prosedural, itu bisa diterima. Dan banyak di antara kakak tingkat Bapak Ibu yang terutama dengan kelas saya, itu yang lulus sebelum mata kuliah ini selesai. Loh, kok bisa? Karena tadi, ketika punya komitmen untuk mencoba mempublikasikan, jadi 3 minggu pertama digempur terus membuat artikel, ya menyusun artikel, dengan catatan sudah ada punya penelitian sebelumnya, kemudian di minggu keempat atau misalnya 1 bulan selesai, mereka submit, 1 bulan 2 bulan kemudian mereka mendapatkan review dan sebagainya, kemudian publish,
nilai belum keluar tapi sudah nyatakan lulus begitu. Jadi bisa lulus sebelum mata kuliah ini selesai seperti itu. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Itu kurang lebih untuk syarat kelulusan. Jadi yang pertama Bapak Ibu pilihnya dua. Yang pertama Bapak Ibu menghasilkan satu artikel yang bebas plagiasi. Bebas plagiasi kriterianya itulah kemiripannya, tingkat kemiripannya dengan artikel orang lain itu di bawah 30%. Artinya kalau bisa di 29, 28, 27 gitu. Kalau 30% bagaimana? Saya harapkan ketika hasil pengecekan kemiripannya, Bapak Ibu turunkan lagi di bawah 30 ya, 29, 28, 27 begitu. Karena yang nama pengecekan itu kan mesin ya Bapak Ibu ya. Kadang dicek sekarang dia 30, dicek besok dia kadang naik jadi 31 begitu. Jadi kita harapkan kalau sudah di bawah 20, di bawah 30 ya kita sedikit aman. Tidak sulit dan itu tidak sulit untuk dilakukan Bapak Ibu. Asalkan kita tahu caranya. Oke. Ini untuk pengenalan mata kuliah ini. Oke, tidak memiliki SKS dan ini Bapak Ibu. Nah, ini karena mata kuliah ini adalah mata kuliah sifatnya praktek, artinya semua penilaiannya itu berdasarkan portofolio Bapak Ibu. Artinya tadi boleh berupa artikel yang mengikuti standar ataupun tadi yang portofolio yang sudah mempublikasikan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempublikasikan, skornya langsung 100. Tapi kalau misalnya, Pak, saya ingin mengikuti, saya yang ingin reguler saja, nanti kita akan cek apakah standar penilaiannya bagaimana. Kalau misalnya standar dari berdasarkan hasil penilaiannya itu, Bapak Ibu mendapatkan nilai 75, ke atas, 75, 76, dan seterusnya, maka Bapak Ibu bisa dikatakan lulus. Tapi kalau Pak, saya nilainya ketika dicek misalnya, kemiripannya 31%. 31% meskipun nilai Bapak Ibu 79, Bapak Ibu langsung tidak lulus. Oke. Jadi selain Bapak Ibu mendapatkan nilai 75 secara konten, Bapak Ibu juga harus menurunkan tingkat kemiripan dengan artikel lain di bawah 30%. Tahun lalu Bapak Ibu ketika saya membimbing mata kuliah ini, ada kakak tingkat Bapak Ibu. Dari segi konten sangat bagus sekali. Kalau dari segi konten ketika diisi form penilaiannya, skornya itu kurang lebih dapat nilai 89 dan sebagainya. Tapi ketika dicek hasil kemiripannya, ya, hasil kemiripannya mencapai 90%, otomatis tidak lulus. Nah, mulai dari semester lalu tepatnya, itu kami memperlakukan hal yang berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan bisa dinilai kalau seandainya tingkat kemiripan Bapak Ibu itu masih di atas 31%. Karena itu capek-capek menilai saja. Ya. Jadi biasanya pertama kali yang saya cek itulah kemiripannya Bapak Ibu. Kalau kemiripan Bapak Ibu masih di atas 30%, 35 misalnya, itu otomatis Bapak Ibu tidak lulus. Oke. Begitu Bapak Ibu ya. Karena tadi dapat syarat tentang kemiripan. Nah, di bagian sini, Bapak Ibu yang sekaligus tadi mengontak mata kuliah PKP, itu bisa maksudnya sekaligus membuat laporan PKP dan juga menggunakan data yang sama untuk mata kuliah karya ilmiah ini. Nanti laporan penelitiannya di PKP, artikel ilmiahnya dibuat di mata kuliah karya ilmiah ini. Jadi tidak perlu melakukan dua penelitian yang berbeda. Kalau ingin jalurnya jalur lambat. Tapi kalau ingin jalur cepat, misalnya, Pak, saya mata kuliah PKP belum dapat bimbingan. Biasanya seperti itu laporannya Bapak Ibu. Mata kuliah PKP saya belum dapat ACC, Pak. Mata kuliah PKP saya begini, misalnya begitu kan ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Biarkan saja mata kuliah PKP berjalan sebagaimana mestinya, dan Bapak Ibu juga berhak atau boleh melakukan penelitian yang lain. Banyak opsi penelitian yang bisa Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak, Pak, saya mah PKP-nya lancar-lancar saja. Saya ingin sekaligus data penelitian PKP sekaligus saya gunakan menjadi data untuk penelitian di karya ilmiah ini. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah di situ. Gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh sekaligus menggunakan data penelitian dengan PKP. Oke. Ya, ini capaian pembelajarannya tentunya Bapak Ibu tentunya merumuskan. Ya, pertama Bapak Ibu tentu harus bisa merumuskan permasalahan, membuat judul tulisan. Nah, untuk judul tulisan nanti kita akan memberikan beberapa tips Bapak Ibu. Judul tulisan di karya ilmiah atau artikel ilmiah berbeda dengan judul tulisan ketika Bapak Ibu membuat laporan PKP. Kenapa? Karena kalau laporan dituliskan bagaimana struktur laporan. Laporan pembelajaran bla 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 bla.
Tapi kalau untuk karya ilmiah Bapak Ibu, untuk artikel ilmiah, judul tulisan yang Bapak Ibu buat itu sangat menentukan daya tarik orang untuk membacanya. Ya. Jadi kalau artikel ilmiah ini, karya ilmiah ini harapannya adalah artikel Bapak Ibu itu menarik untuk dibaca oleh orang dan informatif ketika dibaca oleh orang. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan mampu mengolah hasil bacaan atau referensi, menyusun kerangka tulisan, kemudian tentunya harus menulis dan juga terakhir adalah memperbaiki dan memfinalkan artikel ilmiah sehingga layak untuk dipublikasikan. Itu capaian pembelajaran kita. Nah, untuk mencapai pembelajaran terakhir itu memfinalkan artikel ilmiah, tentunya kita mulai dari tahap-tahapan yang atasnya ini Bapak Ibu ya. Mulai dari merumuskan masalah, membuat judulnya, kemudian mengolah hasil bacaan, menyusun kerangka tulisan ya. Kemudian menulis artikel ilmiahnya secara bertahap. Nah, kemudian kita revisi dan kemudian menghasilkan karya ilmiah yang layak untuk dipublikasikan. Oke. Oke. Nah, ini sekedar konsep saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk karya ilmiah Bapak Ibu itu nanti akan masuk kepada repositori UT atau juga rama repositorinya Kemdikbud. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak sempat publikasi ini misalnya, dan publikasi itu tapi artikelnya sudah cukup baik misalnya, dapat skor 76. Kalau misalnya skor Bapak Ibu 76, Bapak Ibu artikel Bapak Ibu akan disimpan pada repositori UT saja. Tapi kalau misalnya misalnya dapat siapa tadi? Pak Nur Huda misalnya. Pak Nur Huda membuat artikel yang bagus tapi belum sempat dipublikasikan. Skornya 90 misalnya. Itu akan dikirim nanti ke repositori Kemdikbud atau rama repositorinya Kemdikbud. Sehingga nanti Bapak Ibu yang lain tetap bisa membaca tulisan dari Bapak Ibu. Begitu. Oke. Nah, komponennya apa saja? Ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama substansi, yang kedua format, yang ketiga pembahasan, yang keempat adalah gaya. Substansinya apa? Ya, ini berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu ceritakan. Logis tidak apa yang Bapak Ibu ceritakan? Lengkap tidak informasi yang disajikan? Kira-kira memunculkan pertanyaan lagi itu tidak? Ya, itu berkaitan dengan substansi. Formatnya bagaimana? Itu sudah penulisan Bapak Ibu sudah mengikuti template yang disediakan belum? Nah, tadi saya sudah memberikan template untuk menulisnya, begitu kan Bapak Ibu ya? Ukuran kertasnya sudah sesuai atau belum? Lebar marginnya bagaimana? Penempatannya bagaimana? Pemilihan hurufnya bagaimana? Nah, nanti kelihatan Bapak Ibu yang serius nanti tulisannya akan bagus. Kalau misalnya yang salah-salah, acak-acakan, juga akan acak-acakan kelihatan di formatnya nanti itu. Ya. Kemudian di bagian pembahasan. Nah, di bagian pembahasan ini bagaimana tata cara urutan dalam rangka menyusun artikel tadi, kemudian menjelaskan bagaimana penelitian yang Bapak Ibu lakukan, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian implikasinya seperti apa ya. Nah, dan terakhir tentunya dengan terkait gaya penyajian, yaitu penggunaan ragam bahasa, cara penalaran ya, ilustrasi-ilustrasi yang disajikan, apakah monoton menggunakan tulisan teks saja atau juga dikombinasikan misalnya dengan gambar, kemudian dikombinasikan dengan tabel. Nah, itu kan nanti sangat mempengaruhi proses penilaian kami. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Kriterianya sederhana Bapak Ibu. Yang pertama mengikuti kaidah, yang kedua bebas plagiasi. Ya. Nah, di sini yang berbeda Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu di buku panduan di situ kan dituliskan 10 saja begitu Bapak Ibu ya. 5 buku, 5 buku dan 5 artikel ilmiah yang diterbitkan 5 tahun terakhir. Kan begitu Bapak Ibu ya. Itu misalnya tahun 2019, 2020 sampai ke sekarang. Pak, saya punya bukunya tahun 2017. Nah, itu sudah tidak menjadi poin penilaian Bapak Ibu. Nah, namun demikian, saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mengeksplor, tapi ini tidak wajib. Ini tidak wajib. Bisa mengeksplor, bisa menuliskan minimal menggunakan 25 referensi. Bapak, kan kok jauh sekali? Tadi di buku panduan UT cuma 10, kan begitu ya? Kenapa saya sarankan 25? Tadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tadi menggunakan buku tahun 2017, kemudian menggunakan buku tahun 2013, dan referensinya cuma 10, berarti kan yang diakui kan cuma 8. Kalau misalnya Bapak Ibu diakui cuma 8, kan poin penilaiannya kan kurang. Tapi kalau misalnya begini, Bapak Ibu punya 25 referensi. Satu referensinya buku tahun 2017, satu lagi buku tahun 2013. 5 artikelnya tahun 2015.
Artinya kan masih ada kurang lebih 15 referensi yang masuk kriteria. Artinya dari segi kriteria referensi, Bapak Ibu tetap mendapatkan poin yang penuh, begitu maksudnya. Itu saran saya saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, pas saya cukup dengan 10 referensi saja yang sudah saya pilih, bukunya 5 tahun terakhir, kemudian cocok ada di referensi, ada di daftar pustaka, ada di citasi, kemudian artikel ilmiah juga seperti itu, saya sudah pede, jadi tidak perlu lagi menambah. Nah, kalau itu tidak apa. Nah, cenderung Bapak Ibu saya ceritakan, kakak tingkat Bapak Ibu sebelum-sebelumnya, seperti itu tadi kasusnya. Membuat daftar pustaka cuma 10, tapi ketika dicek, hanya ada di daftar pustakanya, tidak ada di daftar citasinya. Artinya kan tidak cocok. Apa yang dicitasi dengan apa yang dituliskan di daftar referensi tidak cocok. Artinya saya coret. Ujung-ujungnya apa? Yang bisa diakui cuma satu, gitu loh Bapak Ibu. Dari 10 tadi yang bisa diakui cuma satu. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Makanya saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu bisa menggunakan ya semakin banyak referensi itu semakin bagus sebenarnya. Kalau yang menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu memang membaca atau mempersiapkan penelitian dengan baik dan benar begitu. Untuk plagiasi tadi kemiripan Bapak Ibu ya kita tidak melihat plagiat belum sampai ke ranah plagiasi, tapi kita hanya baru mengecek kemiripan artikel Bapak Ibu dengan artikel yang sudah pernah dipublikasikan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu urutan kegiatan kita. Ya, kita sekarang sudah berada pada sesi kedua ini terkait tutorial webinar 1 dan tugas 1. Tugas satunya mengapa? Nah, tugas satunya ngapain kan gitu Bapak Ibu ya. Tugas satunya itulah membuat Bapak Ibu diharapkan mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan. Ya, memang di buku panduan itu cuma 10 Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi di sini saya menyarankan Bapak Ibu bacalah 25 referensi, 15 artikel, dan 10 buku. Tujuannya apa? Sehingga Bapak Ibu punya banyak pandangan. Sehingga Bapak Ibu punya banyak pembendaharaan kata. Sehingga Bapak Ibu punya banyak modal yang bisa diikuti. Seperti itu sebenarnya. Tapi yang dinilai tetap 10 saja nantinya. Nah, ini ya. Ini tugas pertama. Nah, tugas pertama, formatnya sudah saya kirimkan juga di grup. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti bagaimana menyajikannya. Kemudian minggu depan di sesi ketiga, ya, itu Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas kedua. Tugas keduanya ngapain? Nah, tugas keduanya itu adalah mengubah atau mengembangkan tugas satu berdasarkan komentar dan masukan. Kemudian Bapak Ibu buat bentuk citasinya. Citasi bisa jadi kalau misalnya di dalam teks bagaimana? Ubah yang hasil ramuan Bapak Ibu di tugas satu tadi, ubah menjadi bentuk kalimat. Ya, ubah menjadi bentuk paragraf yang lengkap dengan citasi dan lengkap dengan daftar rujukannya. Ya, ini memang sepele, mungkin kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi jujur belum ada yang benar-benar pure 100% cocok antara citasi dengan referensinya. Jadi tadi saya harus coret-coret, ini di citasinya ada, misalnya nama, di daftar di citasinya ada nama Zakwandi misalnya, tapi ketika dicek di daftar pusaka tidak ada. Oh, artinya ini saya coret, tidak bisa diakui. Berarti kan tidak match gitu ya, tidak cocok antara apa yang di dalam teks dengan apa yang dituliskan di daftar pustaka. Ataupun sebaliknya, di daftar pustaka misalnya ada nama Zakwandi, tapi ketika saya cari Zakwandi ini dirujuknya di bagian mana? Tidak ada. Nah, ini tidak bisa diakui juga begitu Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, itu di tugas 2 nanti Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas 2 kalau sudah mengumpulkan tugas 1. Oke? Kalau misalnya Bapak Ibu belum mengumpulkan tugas 1, Bapak Ibu niscaya tidak akan bisa mengumpulkan tugas 2. Dan timeline-nya berlaku berkelanjutan. Sampai tugas 3 sampai tugas 4. Oke? Tuh. Kemudian di tugas 3 Bapak Ibu membuat kerangka atau sudah membuat draft artikel ilmiah yang Bapak Ibu sudah upload. Nah, teknisnya nanti Bapak Ibu ketika tugas di tutorial webinar 2 ya, tutorial webinar 2 nanti kita akan secara spesifik langsung fokus kepada Bapak Ibu bagaimana untuk mengubah atau memperbaiki artikel ilmiah. Jadi tutorial webinar 1 ini pengenalan lebih dahulu, kemudian tugas 1, tugas 2 Bapak Ibu kerjakan secara mandiri kan begitu ya.
kemudian kita koreksi-koreksinya saya berikan secara asinkronus. Di sesi keempat, di tugas 3, Bapak Ibu sudah mulai menyusun draft artikel sesuai dengan template tadi yang saya berikan di grup. Ya, Bapak Ibu silakan perbaiki template tersebut nantinya. Di situ Bapak Ibu sudah mulai menulis judulnya apa, kemudian latar belakang apa, pendahulunya bagaimana, metodologinya bagaimana, hasilnya kalau sudah ada apa disajikan ya, begitu. Bapak Ibu sudah mulai di situ. Sehingga nanti di tutorial webinar 2 kita akan mencoba untuk mengulik bagaimana cara membuat kalimat yang baik dan benar. Bagaimana cara menyajikan pendahuluan itu yang baik dan benar. Bagaimana cara menyampaikan metode sesuai dengan karakteristik penelitian yang Bapak Ibu ceritakan. Bagaimana menceritakan hasil penelitian yang Bapak Ibu sudah miliki. Analisis yang apa saja yang diperlukan ditampilkan, apakah harus ada namanya, ataukah harus ada tulisan persamaan dan sebagainya, itu nanti kita akan bahas di tutorial webinar kedua. Ini sekarang Bapak Ibu fokus dulu mengerjakan tugas 1 dan tugas 2. Tugas 3 Bapak Ibu silakan garap tapi sebisanya terlebih dahulu. Oke, nanti saya akan kasih contoh artikel kakak tingkat Bapak Ibu yang kami kirim ke Jurnal Nasional Bereputasi dan alhamdulillah sudah diterima, siap untuk diterbitkan, begitu ya. Oke, kemudian tugas 4 apa tuh pekerjaannya? Yaitu memperbaiki draft. Nah, nanti kita akan berikan komentar-komentar. Mulai dari tugas 3 dan tugas 4 ini, komentar-komentar saya tidak lagi secara personal di LMS, tapi saya akan berikan komentar di file masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti tolong di-uploadnya itu adalah berupa file dokumen Bapak Ibu ya, jangan PDF. Word atau apa namanya, Word saja. Ya. Nanti biar saya bisa berikan komentar, saya kasih tanda warna-warni. Kemudian Bapak Ibu yang teman-teman yang lain bisa juga membaca karena saya akan kirim di grup insya Allah begitu ya. Oke.